prompting itu ada unsur artnya sendiri tuh. Kan kita orang luar ngelihatnya mereka lagi dansa apa sih, yang satu tango, yang satu salsa, kan nggak nyambung gitu ya. Mungkin tren ini akan masih berlanjut di tahun yang akan datang. Hai Tony, kita mau ngobrol-ngobrol dong soal kreatif and strategic di dunia brand dan agency nih, boleh nggak? Boleh banget dong. Oke, mulai dari ngomongin soal campaign sampai kolaborasi kebutuhan brand dengan kreatif nih. Gak pakai lama, langsung aja kita tanya-tanya ya. Oke, nah sebelumnya boleh nggak introduction dulu nih ke audiens kita? Oke, halo, salam kenal, nama saya Tony. Nama panjangnya Tony Hanggoro, saat ini sebagai Head of Creative and Strategy di Doki Digital Agency. Oke, aku langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Aku mau tahu dong, sebenarnya Head of Creative and Strategy ini apa sih? Ini sebenarnya menarik banget karena banyak di luar sana tuh yang bagian itu di separate gitu ya, nggak under satu head gitu atau satu departemen. Nah sebenarnya utamanya pekerjaannya adalah menjembatani antara strategic solution sama creative solutions. Karena kadang-kadang tuh ada gap di bagian situ, strateginya udah ada, tapi directionsnya nggak clear, jadinya kreativitasnya, eksplorasinya luas banget. Di sisi lain kalau misalkan nggak ada kreatifnya, strateginya juga kayak nggak ada soul gitu ya. Jadi kalau misalkan aku coba rangkum gitu, strategi tanpa kreatif rasanya kayak kosong, nggak ada jiwanya gitu. Terus kreatif kalau misalkan nggak ada strateginya juga jadinya nggak ada arahnya. Jadi mereka tuh sebenarnya saling komplement, dan tugas aku di sana adalah menjembatani dua topik barusan atau dua output barusan gitu ya. Ada nggak sih key part untuk turning a brand strategy into something kreatif yang exciting gitu? Ada nggak? Mungkin challenge yang teringat gitu ya untuk dalam hal ini nih? Challenge akan selalu ada gitu, karena di sisi agency kan memang pekerjaan kita adalah mencoba merubah dari sebuah challenge gitu ya menjadi sebuah solusi. Justru challenge-nya itu adalah di saat sebuah brief atau enggak sebuah task datang dan kita tuh nggak tahu problemnya apa atau challenge-nya apa. Dan ini kan bisa jadi dua hal, antara dari sisi kliennya belum benar-benar tahu apa kebutuhannya, atau dari sisi kita belum benar-benar peka untuk mencari tahu apa yang bisa kita coba bantu di sini. Jadi itu menurut aku the main challenge, karena di saat kita udah tahu what's the problem, kita udah bisa coba formulating tuh solusi yang bisa kita propose dari sisi strategi maupun kreatif kayak gimana. Tapi balik lagi, kita harus tahu tuh problemnya apa, dari situ baru kita bisa cari solusinya. Oke, menarik banget. Nah, ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Mas ada nggak sih cara approach itu untuk sharing creative campaigns itu dikatakan sukses atau enggak tuh gimana? Terus ada nggak spesifik sign atau metrik yang digunakan nih untuk tahu bahwa oh ini benar-benar berimpact nih untuk brand gitu? Ini pertanyaan yang cukup tricky karena ya mungkin kalau misalkan kita ditanya kreativitas tuh diukurnya by apa sih, karena bisa subjektif. Bisa juga kayak kita menilai kreativitas tuh by feel gitu ya. Apa yang menurut aku bagus belum tentu apa yang menurut kamu bagus gitu ya. Apa yang menurut kita keren belum tentu audiensnya bilang itu keren. Jadi bagaimana mengukurnya adalah kreativitas menurut aku dibilang sukses atau oke gitu di saat kita bisa deliver the solution gitu. Karena at the end of the day di sini tuh kita mencoba nge-solve sesuatu. Kita let's say ngomongin masalah bagaimana mempresentasikan visual kepada audiens untuk segmentasi tertentu gitu ya. Ya kita harus benar-benar tahu tuh segmentasi tertentu ini siapa the real target audiensnya, apa yang mereka consume sehari-hari gitu, apa tontonan mereka bahkan gitu. Terus apa hal yang mereka sukain, dari situ baru kita bisa propose creative solutions-nya. Dalam hal ini bisa berupa copy, bisa berupa visual atau apapun itu gitu ya. Dan kalau misalkan kita udah memberikan solusi yang tepat kepada audiens yang tepat, baru menurut aku di situ kreativitas kita sukses. Oke, nice. Nah ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kira-kira gimana sih prosesnya nih untuk mentransfer kebutuhan klien itu dari message-nya mereka, udah gitu kebutuhan mereka tuh apa, itu ke kreatif konsep yang nantinya Mas Tony dan tim itu akan godok nih. Kira-kira tuh seperti apa untuk melihat itu secara efektif dan mengerjakannya supaya eksekusinya juga smooth gitu? Oke, aku suka banget dengan istilah di saat ada sebuah brief datang gitu ya, kita tuh nge-treat brief bukan sebagai arahan, tapi kayak sebagai undangan atau bahkan sebagai peluang gitu. Undangan buat kita untuk mengenali ada hal menarik apa yang bisa kita coba kerjain bareng-bareng nih. Di saat kita udah mengenali hal menarik apa tersebut, baik bentuknya kayak ada business challenges, atau sales problem, atau apapun itu gitu, kita diundang untuk melihat ada peluang apa yang bisa kita lakukan.
karena kita di sini ngomonginnya digital kreatif atau creative agency gitu ya, output yang kita berikan atau kita sodorkan pastinya tentang creative output gitu. Tapi balik lagi mungkin itu yang pengen aku coba atau sudah aku coba gitu ya. Dari sekarang tim udah aku ajak untuk yuk kita lihat sebuah pitch atau sebuah brief ya, bukan pitch. Sebuah brief itu sebagai undangan untuk kita melihat peluang. Dari situ kita bisa ngasih solusi itu banyak banget, bentuknya bisa kreatif atau apapun itu. Kayak gitu sih. Jadi itu cara kita nge-translate bagaimana dari sebuah brief menjadi sebuah proposed solutions. Wow, oke. Jadi ada POV baru ya. Pertanyaan selanjutnya itu aku mau nanya deh, gimana sih untuk tahu seberapa pentingnya klien dan juga agensi itu kayak supaya mereka bisa kolaborasi dan kompak gitu. Kayak alignment-nya kayak gimana sih, Mas? Alignment kan ada istilah text to tango gitu ya. Dan aku rasa ini sebenarnya istilah yang paling tepat buat menggambarkan hubungan yang ideal antara agensi dengan kliennya gitu. Tentu pada akhirnya kita harus client-centric karena kita di sini solusi yang kita tawarkan gitu ya. Kita juga harus nge-treat mereka sebagai raja juga karena membeli services kita. Tapi at the end of the day di sini bukan cuma satu orang yang kerja. Di sini agency kita memang nge-serve klien, tapi pada akhirnya kita juga harus ngeyakinin klien bahwa kita on the same page. Kita dalam irama yang sama nih. Kalau misalkan ada orang pasangan lagi dansa, tapi dua-duanya dengerin musik yang beda, kan kita orang luar ngelihatnya mereka lagi dansa apa sih, yang satu tango, yang satu salsa, kan nggak nyambung gitu ya. Jadi aku rasa itu kita harus membentuk satu irama, on the same page with the client, jadi kita bisa jadi dance partner yang tepat. Artinya kita bisa berkolaborasi dengan baik gitu sih. Nah, nice. POV baru nih. Keren. Nah, pandangan, aku tertarik sama pandangannya Mas Tony nih. Soal AI yang sekarang udah rame banget dan almost semua mungkin ya hampir gitu untuk bukan hal yang lumrah lah untuk menggunakan AI ini gitu. Gimana sih Mas pandangan Mas Tony tentang AI role-nya untuk di creative and strategy nih? Nggak bisa dipungkirin kita kan hidup di era marketing 5.0 gitu ya, dan implementasi atau utilisasi AI tidak spesifik di seorang kreatif aja atau marketer aja gitu, bahkan semua orang udah bisa menggunakan AI dalam kesehariannya gitu. Mungkin kalau di sisi aku, yang aku tekankan kepada teman-teman gitu ya, kita harus nge-treat AI sebagai tools, bukan sesuatu yang kita heavily rely on. Karena pada akhirnya manusianya kita, dan kita di sini berbicara kepada manusia juga gitu kan. Audience kita atau audience dari si klien kita adalah manusia, real person, not AI. Jadi let's treat AI as a tools, bukan sebagai pusat gitu ya. Di sisi lain juga sebenarnya kayak dari sisi kreatif, prompting itu ada unsur artnya sendiri tuh, dan itu butuh kreatif untuk ngasih tahu kepada AI prompting yang tepat biar dapat solusi yang tepat dari si AI juga. Di sisi lain, di saat AI-nya ngasih solusi ke kita, itu juga ada art di sana. Gimana kita bisa nge-translate suggestion, balik lagi suggestion ya, bukan solution dari AI, suggestion dari AI untuk kita sesuaikan dengan kebutuhan in real life-nya. Kepada real target audience itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan aku simpulkan kembali, AI perlu banget untuk kreatif sebagai tools, tapi bukan sebagai acuan utama. Boleh nggak sih Mas ceritain apa yang Mas Tony lakuin nih setelah dapat brief dari klien tadi? Tentunya dari brief itu, sebelum kayak aku floor ke teman-teman gitu ya, atau ke tim aku gitu, aku juga aku harus mengenal lebih baik dan punya konteks lebih dalam brief ini tentang apa sih? Karena pada akhirnya kita bekerja berbasis konteks gitu. Kalau misalkan kita nggak ada konteksnya, jatuhnya mengarang mungkin menurut aku, atau mengada-ngada. Di saat aku udah punya clear konteks, aku bisa nge-floor dengan lebih baik pada teman-teman tuh, ke tim aku. Example, case-nya adalah kita berbicara kepada sebuah audiens, sebuah brand, dengan target audiens utama misalkan ibu-ibu. Aku bisa nge-push teman-teman strategi untuk coba deh kenalin ibu-ibu ini secara kualitatif atau kuantitatif seperti apa sih. Nah, basisnya ini, saat kita udah punya basis yang strong dan kita bisa simpulkan dengan baik, kita bisa terusin lagi ke tim kreatif. Kita punya problem ini, terus kita punya insight seperti ini. Dari dua hal ini kalau misalkan dikawinin, dapat creative solutions apa aja ya. Untuk yang graphic designer atau art gitu ya, pasti solusinya dalam bentuk visual. Misalkan mereka melihat target audiensnya ibu-ibu, kayaknya lebih tepat kalau kita treat visualnya tuh sesuatu yang appealing buat ibu-ibu. Misalkan posternya tuh
terinspirasi sama poster-poster khas sinetron, example. Itu kan karena punya konteks gitu ya. Terus teman-teman yang copy gitu ya, yang solusinya berbasis teks, mereka juga karena tahu target audiensnya udah clear, problemnya udah clear, mereka bisa sesuaikan komunikasinya juga. Ternyata ibu-ibu ini dia ke-attract dengan mamah dedeh, example. Karena mereka mengkonsumsi itu hampir setiap hari. Ya udah gaya berbicara atau tone dan voice-nya kayak mamah dedeh. Jadi balik lagi kalau misalkan brief datang, aku harus tahu konteksnya. Di saat aku udah tahu, aku pastikan teman-teman udah pada tahu juga konteksnya, baru kita bisa mengerjakan sesuai dengan expertise masing-masing. Ini kira-kira nih pandangan dari Mas Tony melihat tren yang bakal kira-kira akan happening nih di 2025 untuk brand, ada nggak nih Mas? Menurut aku agak susah karena tren itu kan fluid ya, cepet banget muter terus. Apa yang trending minggu ini bahkan minggu depan bisa berubah gitu. Tapi one thing for sure, AI it's part of the trend, itu udah pasti. Terus kalau kita lihat sekarang di Q4 2024 dan aku rasa masih akan berlanjut sampai dengan 2025 gitu ya. Gimana mereka mengutilize semacam virtual KOL gitu ataukah VTuber something like that gitu. Kalau kita udah lihat banyak industri otomotif yang menyertakan hal tersebut gitu. Dan banyak brand yang udah berlomba-lomba bikin personifikasi dari brandnya itu sendiri dalam bentuk AI dan lain-lainnya. Jadi mungkin tren ini akan masih berlanjut di tahun yang akan datang. Tapi balik lagi kalau menurut aku kalau dari sisi brand, mereka juga harus melihat dari kacamata brand gitu ya. Apakah tren tersebut tepat untuk audiensnya atau untuk brand value-nya itu sendiri. Jadi dari sisi kita agency juga ngasih suggestion yang serta-merta tren yang ada harus kita push ke sana gitu. Kita sesuaikan kembali dengan si brand itu sendiri. Ya aku rasa itu sih yang trending 2025. Oke, nah terakhir nih Mas, pernah nggak sih Mas Tony mengalami creative block dan kira-kira kalaupun pernah, itu ada nggak sih personal treatment-nya yang works nih untuk menghadapi itu gitu? Kalau ditanya pernah atau enggak, pasti semua kreatif pernah banget creative block gitu ya, dan jargonnya banyak sekali, ada writer's block dan lain-lain gitu ya. Jadi bahkan yang hubungannya nggak ada dengan kreativitas juga mereka pasti punya blocknya masing-masing, mental block dan lain-lainnya. Dan kalau aku pribadi, misalkan aku lagi experience hal tersebut, itu sebuah sign buat aku untuk step back, terus laid back a bit gitu ya, ngelihat dari perspektif yang lebih jauh atau enggak lihat dari helikopter view lebih tinggi gitu. Terus dari situ aku bisa ngeliat ada dot-dot di luar sana yang banyak yang bisa aku coba connect, yang akhirnya malah jadi inspirasi buat aku gitu. Mungkin itu sih kalau yang biasa aku lakuin. Tapi jangan lupa kita kan juga punya deadline dan lain-lainnya. Tetap harus consider hal itu juga. Jadi step back sama laid back-nya jangan bablas. Oke. Gitu sih. Oke, thank you Mas Tony. Thank you. Boleh Bye-bye. bye.